Dikabarkan bahwa sebuah virus zombie yang telah mengglobal dan memusnahkan umat manusia, dan virus ini menyerang siapapun yang terkena sekaligus belum ditemukan obat untuk menjinakkan virus ini. Tapi ada seorang yang berhasil selamat di dunia ini. Ya, aku adalah orangnya. Terinfeksi tidak kenal lelah, mereka tertarik pada cahaya, suara, dan yang terpenting, pemain. Sinar matahari tidak lagi berpengaruh pada mereka, dan mereka tidak akan berhenti untuk menyerang aku. Akankah aku cukup untuk menghentikan gerombolan itu? Mari kita saksikan. Di hari pertama aku nge-spawn di hutan, untungnya gak ada zombie yang sedang lewat. Jadi seperti biasa aku nebang pohon dulu, tepatnya mengambil beberapa kayu dari batang pohon. Aku bikin crafting table, lanjut pergi ke kaki bukit untuk bikin wooden pickaxe. Disusul aku ambil 3 batu untuk bikin stone pickaxe. By the way, di sini aku ambil beberapa batu lagi untuk bikin furnace supaya kita bisa bakar ini kayu buat dijadikan coal. Kemudian aku ambil lebih banyak batu lagi, dan tanpa sadar di bagian sana ada jejak kematian. Aku gak tahu kenapa, padahal ini world baru yang aku buat. Dan sebelumnya aku juga pernah main, tapi wordnya sudah aku hapus. Aku ambil dulu barang-barangku, lanjut aku ambil beberapa kayu lagi, dan ini zombie sudah pada muncul. Wow, beruntungnya di dekatku ada coal. Ya, aku ambil aja coalnya, dan malam pun tiba. Zombie-zombie pun sudah mulai bermunculan. Lalu aku tutup dulu agar zombinya gak bisa masuk, dan daripada gak ada kerjaan nunggu siang, lebih baik aku mining aja. Lalu aku buat obor agar terang benderang. Nah, ini baru kelihatan. Dan semoga kita dapat banyak ore saat mining. Singkat cerita, di sini aku menemukan kolam saat mining dan aku cek ternyata jalannya buntu. Lalu aku buat jalan yang baru aja coy. Jadi setelah mining aku dapat beberapa iron ore dan langsung aja aku bakar supaya gak buang waktu. Lanjut mining lagi dan gak jauh dari tempat aku bakar iron tadi ternyata tembus dengan goa. Dan ironnya lumayan banyak juga aku dapatkan. Aku bikin stone pickaxe yang baru juga, lalu kita makan aja dulu daging busuk, yang penting dapat mengisi perut kita. Daripada nggak ada kerjaan, lebih baik aku lanjut mining aja daripada keluar zombinya nggak ada otak. Jadi di sini aku buat pickaxe yang lumayan banyak, tapi nemu tanaman yang numbuh di bebatuan. Di luar nalar coy. Oh, ada coal juga tuh. Dan sebisa mungkin kita kumpulin ore yang banyak agar kedepannya kita gak susah lagi kalau mau buat sesuatu. Di hari kedua aku masih mining yang banyak dan aku jadi ketagihan karena banyak sekali ore-nya. Dan juga aku disamperin sama zombie. Aku lanjut mining lagi dan aku di sini hampir aja mati cuy. Tapi untungnya aku berhasil selamat dan aku blok jalan ini agar mereka tidak bisa masuk. Di hari ketiga aku pun keluar dari tempat mining dan cuaca akhirnya sudah cerah. Dan ya, aku lawan aja mereka. Setelah aku lihat map ternyata ada base aku cuy, yang sebelumnya aku pernah main juga tapi gak usah diraukan karena base-nya nanti aku buat yang baru. By the way, bulan merah pun terjadi lagi. Dan aku bersembunyi aja di balik batu ini. Sambil nunggu di sini sebaiknya kita bikin furnace dulu dan ngebakar ore yang sudah kita mining tadi. Dan kita punya banyak sekali. Lalu aku bikin iron sword dulu, lalu kita tes kepada zombinya. Lanjut aku mining aja batu di sini yang banyak untuk keperluan nanti cuy. Di hari keempat akhirnya batu yang sudah aku kumpulkan sudah banyak dan seperti biasa zombie di sini banyak sekali cuy. Tapi untungnya mereka gak ada skill buat menghancurkan blok. Masuk di hari kelima akhirnya mereka tinggal sedikit lagi dan aku dapat XP yang banyak sekali. Dan bareng mereka drop juga banyak. Lalu aku tutup dulu dan makan daging mereka. Kemudian di sini aku mau cek apakah bisa kita bikin dari copper. Dan alhasil kita bisa bikin banyak senjata cuy. Tapi masalahnya aku gak punya string atau kulit buat bikin handle. Habis itu aku lanjut gali-gali ke atas dan mencari jalan lain untuk keluar. Dan singkat cerita akhirnya aku bisa menghirup udara yang segar. Tapi di dekat dinding bukit kayaknya coy. Oke juga. Lalu aku tutup dulu, siapa tahu ada zombie yang loncat dari atas. Dan gak lama kemudian matahari pun terbit. Di hari ke-6 aku lanjut mengajar zombie di sini dan aku punya ide kalau mau membangun sebuah base di sini karena tempatnya luas dan aku beri tanda aja di sini dan aku pergi ke tempat ini untuk mengambil seember lava untuk menyiram zombie di sini. Tapi setelah sampai aku gak tahu kenapa ironku gak ada coy. Dan aku pun heran apakah ironku gak terambil saat ngebakar di dalam goa yang kemarin aku buat.
Kayaknya di sini kemarin aku bakar apa nyangkut di bebatuan coy. Dan aku pun cek dulu. Ya sudahlah, mau gimana lagi kan, lebih baik kita mencari yang baru coy. Masuk di hari ke-7 aku pun lanjut untuk mining lagi. Dan kemarin kita sudah banyak kehilangan hasil nambang kita. Dan aku agak bingung mau buang apa aja di sini coy, karena kebanyakan bawa. Lalu ketemu zombie yang mau menghampiriku, tapi dia lewat jalan yang salah coy. Mati lu. Di hari ke-8 di sini aku mau keluar, tapi aku dihadang sama zombie yang banyak. Ya nggak sebanyak saat Blood Moon, tapi susah aja untuk balik ke base. By the way, kita bersembunyi aja dulu di sini sampai aman cuy. Hari ke-9 akhirnya hari sudah cerah dan langsung aja aku pulang ke base sambil main kejar-kejaran sama gerombolan zombie. Aku ambil kayu lagi dan mampir di sini karena mau ngebakar iron yang nantinya bisa bikin shield atau senjata yang lainnya. Oh iya, aku lupa, di sini aku buat ember untuk mengambil lava dan langsung aja kita ambil. Setelah itu aku lanjut ngebikin pickaxe dari batu. Aku tidak sadar di sini ada zombie dan aku ketinggalan furnace-ku karena diganggu sama zombie tadinya. Masuk di hari ke-10 aku sudah sampai di atas para zombie dan zombinya banyak sekali yang ngefans ke aku. Jadi langsung aja aku siram mereka pakai lava dari atas supaya mereka mati semua cuy. Tapi di sini aku berusaha untuk menghadap ke atas atau di mana, karena agak tega katanya cuy. Ya kalian tahu sendiri lah kalau zombie banyak mati atau drop item tuh jadinya nge-lag sekali cuy. Akhirnya kita sudah sampai di base kita. Lanjut aku bikin crafting table, lalu buat plank yang lumayan banyak buat bikin chest. Gunanya untuk menyimpan barang-barang kita ke dalamnya supaya gak repot kalau kita mati. Bisa-bisanya item kita kebeseraan atau kecebur ke dalam lava cuy. Dan ironku gak ada saat aku lihat. Lalu aku kepikiran kalau tadi aku bakar di furnace, lalu aku hancurin. Jadi kalau furnace-nya hancur dan masih ada item di dalamnya, itu bakalan hilang. Ya itu yang aku pikirkan tadi cuy, tapi gak tahu hilangnya karena apa. Lalu aku main-main sebentar sama zombie pakai bumerang. Mantap juga ya. Terus aku membuat stone saber karena di match yang dia beri itu lumayan pedih. Dan tanpa sadar aku gak sengaja lompat di kumpulan zombie ini. Ya matilah. Masuk di hari ke-11 aku baru tahu kalau furnace-nya masih ada. Wow, untungnya airnya masih ada. Sesampai di base aku pungut barang-barangku. Aku main sama zombie pakai lava. Aku bikin shovel dan bikin dinding yang banyak karena mau memagari base agar tidak kemasukan zombie lagi. Dan zombinya sudah pada muncul, padahal masih siang coy. Lanjut aja kita masang dinding, tapi aku pasang atasnya dulu agar cepat selesai coy. Jadi kalau dari bawah itu lama, belum atasnya kita kasih pagar juga. Jadi sabar aja, kita tunggu sampai selesai coy. Dan hari pun sudah malam. Lanjut aja kita naik karena aku gak sanggup kalau melawan mereka semua. Dan bagian sini aku tutup dulu jikalau zombinya masuk. Ya nggak lucu. Lalu aku bikin obor agar terang juga di sini. Dan akhirnya mereka pada ngumpul. Lalu aku siram aja pakai lava biar mereka pada mati. Lalu aku bakar-bakar dulu daging hewan untuk pembekalan kita. Dan aku bikin senjata baru karena damage-nya lumayan sakit coy. Hari ke-12 saatnya kita menyiram mereka menggunakan lava. Karena malam tadi nggak habis, jadi hari ini harus kita habiskan. Dan ini dari mana datangnya coba? Untung aku blok jalan ini coy pakai batu agar dia nggak bisa lewat. Di hari ke-13 aku melihat kayaknya pagar kita kurang besar, jadi aku turun aja dari sini habis dikejar sama zombie. Aku sengaja buat di sini biar kita bisa menabrak mereka dari atas dan mereka mati semua. Walaupun masih ada yang hidup. Dan saat aku masang pagar, mereka pada muncul lagi cuy. Aku punya rencana untuk bangun lubang di samping pagarnya. Aku gali agak 2 atau 1, 3 dan seterusnya blok yang nantinya aku kasih air di dalamnya. Jadi kalau mereka masuk, mereka akan terbawa arus sampai ke belakang. Lalu di belakang situ aku akan kasih lava cuy. Jadi mereka langsung mati kalau mereka masuk. Alhasil kita nggak usah susah lagi untuk ngebunuhnya. Seperti yang kalian lihat di hari ke-14 aku nyemplung di lava. Dan ya kalian tahu apa yang terjadi. Tapi gak tahu barangku hilang semua atau enggak. Singkat cerita akhirnya kita sudah sampai ke base dan untungnya ironku nggak angus cuy. Jadi karena itemku banyak yang hilang, aku memutuskan untuk mining lagi yang diutamakan kalau gak salah copper sama iron. Lupa, pokoknya kita mining aja di sini. Dan aku nemu batu baru, kayaknya ini bagus buat dijadikan dinding. Di hari ke-15 aku ketemu sama saudaranya tengkorak cuy, dan aku hampir aja mati dibuatnya. Lanjut aku bakar dulu ironku untuk bikin shield untuk jaga-jaga dari mereka supaya bisa dengan mudah kalau mau tatap muka cuy.
Di hari ke-16 aku menemukan kolam lahar dan aku gak sadar kalau ada diamond di situ. Setelah sampai di base, aku bakar dulu dan lanjut buat pickaxe batu. Hari ke-17 perlahan tapi pasti project kita selesai. Aku lanjut gali agak 1, 2, 3 atau seterusnya yang nantinya buat zombie bermain cuy. Singkat cerita, di hari ke-23 selesai juga bagian dalamnya dan kemungkinan gak masuk zombie lagi. Terus aku rapikan dulu agar kita bisa buat rumah dengan mudah di sini. Singkat cerita, hari ke-46 dan kalian bisa lihat sendiri aku sudah selesai membuat di bagian sampingnya cuy. Aku ada niatan buat bagian samping blok buat pasang trapdoor agar zombie otomatis akan masuk ke dalam perangkap. Nah, kalau mereka sudah sampai di sini, ujung situ aku taruh lava biar mereka langsung mati. Nah, itu adalah hasilnya coy. Jadi kita nggak sibuk lagi untuk ngebunuh mereka. Setelah itu aku pun mulai mengumpulkan banyak-banyak kayu agar bisa membuat trapdoor yang banyak untuk mancing mereka. Aku lanjut menebang pohon yang banyak untuk bikin trapdoor nanti, tapi aku kesusahan buat ngambil kayu dan akhirnya aku nanam sapling yang kudapatkan di dalam base aku. Dan kalau sudah tumbuh bisa kita tebang dengan mudah, terkadang ada skeleton juga yang bisa nyerang. Setelah terkumpul banyak kayu di sini, aku langsung membuat trapdoor yang banyak dan langsung aja kita taruh di bagian luarnya, dan untuk dalamnya kita akan pasang juga agar mereka lebih tertarik dengan masuk ke dalam perangkat yang kita buat. Hari ke-52 para zombie pun sudah mulai ketarik sama aku coy. Mampus lu. Hari ke-53 saatnya kita membersihkan area di base kita dengan cara menebang pohonnya yang nantinya berguna juga saat kita mau membuat sesuatu. Dan sebelum itu kita ambil dulu beberapa batu buat bikin kapak dari batu supaya lebih cepat saat kita menebang pohonnya. Masuk di hari ke-54 aku sudah mengambil lavanya, kemudian aku tutup dan mau melubangi area sini agar lebih dalam mereka matinya. Dan kenapa aku gali lebih dalam lagi? Karena mereka bisa bikin lag kalau mati dekatku coy. Apalagi mati kecemplung lava gitu. Dan setelah suara mereka agak kedengaran lagi, lavanya aku taruh lalu pergi ke atas. Dan saatnya kita buka gerbang penutupnya coy. Apakah mereka akan jatuh ke bawah? Tapi setelah aku buka dan kayaknya mereka saling mendorong-dorong dan masuk ke dalam tempatku, jadi aku terkena serangan dan langsung mati. Ya, aku nggak kepikiran sampai situ cuy. Hari ke-55 kita tutup aja biar nggak bisa kesini lagi, dan disusul aku membuat pagar karena aku mau membagari area base kita agar lebih tinggi lagi, dikarenakan masih bisa diserang oleh skeleton. Lalu aku mengganti beberapa tempat aku pasang kayu biar sama kayak tiang dan biar pagarnya bisa nyambung ke blok ini. Kalau kita nggak pakai blok jadi nggak nyambung itu antara dinding sama pagar. Masuk di hari ke-57 kayaknya bisa dibilang selesai dan skeleton pun agak susah untuk menyerang kita. Lanjut aku mining lagi, kalaupun ada iron aku juga akan ambil. Jadi gini, aku mau mining batu, salah satunya untuk bahan pembangunan rumah kita cuy. Dan ini diamond yang kemarin aku sudah gali-gali dan ternyata hanya ada 2 blok. Ya lumayan coy. Hari ke-63 aku sudah mengumpulkan barang-barang untuk pembangunan rumah aku. Dan untuk kayu owaknya kurang, tapi nggak apa, nanti di sepanjang build aku bakal ngumpulin lagi coy.
Dan di hari ke-78 rumahku telah selesai dibuat dan ini bagus banget coy. Aku nengok tutorial YouTube dan untuk tutorialnya aku bakal taruh di kolom deskripsi. Itu aku juga tambahkan tempat duduk. Lantai di bawah ada ladang kecil-kecilan untuk menanam dan ada hewan ternak yaitu ayam. Dan untuk lantai atasnya berisi barang-barang seperti biasa. Tapi aku kekurangan alat-alat seperti yang ada di tutorial coy. Dan bulan merah pun terjadi lagi. Jadi tiap malam blood moon pun akan terus muncul dan kita gak punya waktu buat tidur. Singkat cerita di sini gua lanjut mining lagi dan sekalian ketemu sama spawner spider. Dan untuk isi chestnya ada berapa iron dan ada juga tulang. Lanjut aku rapiin dulu untuk bagian dungeonnya supaya kita bisa mengumpulkan banyak jaring dari membunuh laba-laba ini coy. Yang gunanya bisa kita bikin handle untuk bikin senjata. Beberapa hari pun telah berlalu, aku sudah mining dan ini hari ke-84 coy. Jadi setelah beberapa hari mining yang aku dapatkan ada 1 stack lebih iron dan item lainnya. Jadi jangan kalian kira aku nge-cheat ya, kalian bisa lihat sendiri di map ini. Aku sudah jauh banget jelajah dan aku juga baru tahu kalau nggak jauh dari sini ada sebuah desa. Aku tandain desa ini biar bisa memudahkan kita ke sana. Dan setelah aku naik ke atas, zombinya ternyata masih ada. Dan setelah sampai di desanya kelihatan masih terjaga. Dan di sini juga banyak tanaman-tanaman. Lalu aku bantu mereka buat panen tanamannya coy. Mampus loh. Setelah itu aku cek apakah ada suatu barang bisa kita ambil dan aku dengar ada kayak tukang besi. Di sini aku membunuh zombie yang mengganggu warga sekitar. Dan blood moon pun terjadi lagi coy. Ya, aku berniat untuk meninggalkan desa ini karena aku takutnya penduduk di sini diserang sama zombie. Hari ke-85 akhirnya aku menemukan kuda dan langsung aja aku jinakin kuda ini coy agar kita bisa pulang dengan cepat. Setelah kudanya berhasil jinak, aku langsung cabut dari desa ini dan di tengah perjalanan aku agak susah buat nyebrang ke sungai yang membawa kuda. Dan akhirnya kudanya agak aku bawa pulang coy karena ya tadi. Singkat cerita aku bakar daging yang kita punya biar kita bisa makan makanan yang enak pula daripada makan daging zombie terus. Lanjut aku bakar air yang sudah kita mining. Kemudian aku pergi ke bawah untuk menanam lagi benih yang aku dapatkan dari desa villager tadi. Lalu aku pergi ke ladang sampingnya untuk menanam juga. Akhirnya masuk di hari ke-86. Di sini aku baru menambahkan kaca di bagian jendelanya dan di sini jendelanya agak beda gitu, yang kayak ada di desa gitu. Habis itu kita tambahkan juga 1 kasur walaupun nggak bisa tidur ya untuk jadi dekorasi aja di rumah aku. Dan langsung aja kita bikin full armor biar lebih mantap. Di sini gua megang pedang yang panjangnya itu bukan main coy, kira-kira ukuran tubuh kita. Lanjut aja aku bikin shield untuk jaga-jaga dari serangan zombie misalnya. Di hari ke-87 aku lanjut bikin pickaxe karena di hari terakhir kita akan membaguskan tempat tinggal kita. Ya, karena kita mau mengganti pagar-pagar dari batu biasa ini menjadi yang lain. Jadi yang kupakai adalah blok ini, namanya slate. Dan setelah sekian lama, akhirnya aku berhasil mengumpulkan kira-kira sebanyak 7 stack. So, di hari ke-88 saatnya kita rombak pagarnya dan sudah saatnya kita ganti yang baru. Masuk di hari ke-89, di sini aku pasang pagarnya pakai bentuk brick yang sebelumnya dari yang biasa. Di hari ke-90 akhirnya sudah selesai dan ini lumayan bagus untuk bagian pagarnya. Aku juga sudah membuat pintu masuk gerbangnya di base kita agar kita bisa mudah untuk lewat-lewat. Terkadang lompat juga coy. Di sini aku punya ide untuk menambahkan tanaman berry di sekeliling base agar zombinya itu mati saat menginjaknya. Dan ini saya terinspirasi dari lupa aku coy. Tapi karena kurang, aku pergi ke biome taiga untuk mengambil lebih banyak. Singkat cerita langsung aja kita tanam dan blood moon pun terjadi lagi. Masuk di hari ke-91, aku membuat beberapa hopper dan kupikir sebaiknya tempat pembahitan zombie aku ubah saja. Karena kalau pakai lava atau pakai duri itu mubazir aja coy. Ya itemnya bisa hilang dan berseraan. Lanjut kita tes dulu apakah zombinya langsung mati, tapi setelah aku cek ternyata tempat dia jatuh masih membuat mereka hidup. Di hari ke-92 aku hancurkan aja berry ini karena mubazir coy. Ya seperti yang kalian bisa lihat, sebaiknya kita pakai hopper aja. Dan sekarang kita perbaiki lagi karena yang sebelumnya masih rendah.
Hari ke-93 saatnya kita panen tanaman dan tidak perlu lagi untuk kita tanam kembali karena kita panen nggak sampai ke akar-akarnya. Lalu aku beri makan ayam juga biar mereka berkembang biak dan untuk hasil panen kita bisa simpan di sini. Hari ke-94 di sini aku nambahin rumput-rumput agar kelihatan lebih asri di base kita. Lalu aku pergi ke bawah untuk cek hasilnya, apakah zombie-zombie pada mati saat jatuh ke bawah. Hari ke-95 aku ada niatan mau bikin busur supaya kita bisa main-main sama zombie dan skeleton coy. Dan di sini banyak sekali jenis busur yang bisa kita buat, tapi banyak gak ada. Ya oke, kita bikin yang bisa aja coy. Dan lanjut aja kita main-main dulu coy sama zombie ini ya. Oke, ada skeleton juga tuh. Hari ke-97 aku bergegas merapikan base aku karena banyak tumpukan batu atau tanah bekas kita berlindung dari zombie. Hari ke-98 aku punya pumpkin yang ada bentuk mukanya dan aku ada niatan mau buat boneka salju di base kita. Aku bergegas ambil beberapa bola salju dan lanjut bikin blok salju dan jadilah orang ini. Tapi topengnya aku buka aja cuy karena lumayan seram. Dan dia pun langsung cari masalah sama zombie. Lanjut aku panen tanaman lagi dan beri makan ayam. Dan hari terakhir ini gak banyak dilakuin karena kita main santai aja cuy. Dan singkat cerita di hari ke-99 aku membuat lantern untuk ganti obor biar lebih bagus di rumah kita. Ya walaupun gak semuanya aku ganti. Dan lanjut aku main pancingan sama zombie. Dan kita nunggu aja sampai hari ke-100. Akhirnya masuk juga hari ke-100 coy. Dan inilah hasil kerjaku selama 100 hari di Minecraft Zombie Apocalypse.